Selamat pagi. Kita akan belajar materi buku besar, yaitu kelanjutan dari materi kemarin, jurnal umum. Buku besar adalah kumpulan akun yang disusun atau ditata secara berurutan sesuai kode akun yang digunakan. Sedangkan akun sendiri itu apa? Akun adalah formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis. Contohnya akun kas. Akun kas adalah formulir yang digunakan untuk mencatat bertambah atau berkurangnya kas karena transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi kalau ada kas bertambah dicatat di formulir itu, berkurang dicatat di formulir atau buku itu. Demikian juga dengan akun piutang, utang, dan seterusnya. Bentuk kolom buku besar. Bentuk kolom buku besar ada beberapa, yaitu yang pertama bentuk skontro. Bentuk skontro kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, terus tanggal, keterangan, ref, kredit. Nah, yang di sisi ini untuk mencatat transaksi yang didebit, sedangkan ini transaksi yang dikredit. Yang kedua adalah bentuk 3 kolom atau saldo tunggal, yaitu kolomnya tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Nah, saldonya hanya satu kolom, sehingga kita membutuhkan keterangan saldonya milik debit atau saldonya milik kredit. Kalau saldonya milik debit, maka di sini tulis D. Kalau saldonya milik kredit, di sini tulis K. Seperti itu. Ini disebut saldo tunggal karena hanya satu kolom saldonya. Berikutnya adalah kolom bentuk 4 kolom atau saldo ganda. Bentuk kolomnya tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Jadi saldonya sendiri-sendiri. Sehingga ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Bentuk 4 kolom, saldo ganda. Saldonya ada 2 kolom. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas posting jurnal umum ke buku besar. Posting itu adalah pemindah bukuan. Ini berhubungan dengan jurnal umum yang kita pelajari kemarin, yaitu jurnal umum mempunyai fungsi salah satunya adalah instruktif. Maksudnya adalah dalam jurnal melekat instruksi bahwa semua transaksi yang dicatat di jurnal umum harus dipindah bukukan ke buku besar atau diposting ke buku besar. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, di sini langkah-langkahnya 1, pindahkan tanggal. 2, pindahkan jumlah. 3, beri tanda posting di jurnal. 4, beri tanda posting di buku besar. 5, tulis keterangan. Nah, sekarang kita akan mencoba posting jurnal umum yang kemarin kita buat, yaitu miliknya Konveksi Modis. Nah, ini ya, ini jurnal kita kemarin. Nah, sebelum kita memposting ayat-ayat jurnal ini ke buku besar, maka kita harus sudah punya akun-akun yang digunakan oleh Konveksi Modis. Nah, ini sudah saya buatkan daftar akun yang digunakan oleh Konveksi Modis. Nah, ini kita menggunakan bentuk atau kode blok 101, 102, dan seterusnya. Nah, mari kita bersama-sama mempostingkan jurnal ini ke buku besar. Kita ikuti langkah per langkah. Di sini kita akan memposting ayat yang pertama dulu, yaitu transaksi tanggal 1, yaitu kas, peralatan jahit, dan modal Anita. Kita postingkan dulu yang kas. Nah, kita cari akun kas. Nah, ini akun kasnya sudah kita siapkan. Langkah pertama tadi adalah pindahkan tanggal. Maka tanggal ini kita pindahkan ke buku besar di sini. 2020 Juli tanggalnya 1. Nah, seperti dalam jurnal, tahun ditulis paling atas cukup 1 kali, juga kemudian bulan juga ditulis cukup 1 kali. Kemudian ini kolom tanggal. Langkah pertama. Langkah kedua adalah pindahkan jumlah sesuai dengan yang di jurnal.
Ini jumlahnya 2 juta, posisi sebelah debit. Maka kita pindahkan di sini. 2 juta, sebelah debit. Nah, sekarang karena bentuk kolom yang kita pakai adalah bentuk 3 kolom, bentuk saldo tunggal, maka saldonya harus langsung kita tulis di sini. Nah, saldonya sebesar berapa? Saldonya juga 2 juta. Nah, ini miliknya debit, maka kita tulis D. Nah, ini langkah ketiga. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah kedua ya tadi. Langkah ketiga adalah beri tanda posting di jurnal, yaitu dengan menulis nomor kode akun ke kolom ref jurnal. Nah, berarti langkah ketiga nomor ini dipindahkan ke sini. Nah, yaitu 101. Nomor akun ditulis di kolom ref jurnal. Nah, langkah keempat memberi tanda posting di buku besar, yaitu dengan menulis halaman jurnal di kolom ref buku besar. Nah, di sini adalah jurnalnya halaman 1, maka ditulis di sini 1. Nah, maksudnya apa dari kode tanda-tanda ini, kode ref ini? Ini 101 ini maksudnya jumlah 2 juta ini telah dipindah bukukan ke akun 101. Kita lihat bersama-sama akun 101 ada 2 juta, benar ini. Ya. Nah, ini sudah benar dari transaksi tanggal 1. Nah, kemudian apa artinya ini? 1 ini ini artinya adalah jumlah 2 juta ini diambil dari jurnal umum halaman 1. Betulkah ini? Jurnal umum halaman 1. Benar ya? Nah, langkah berikutnya adalah langkah kelima, yaitu tulis keterangan transaksi. Ini kita tinggal menyalin saja ini. Kita tinggal menyalin di sini. Investasi awal ini kita salin ke sini. Nah, investasi awal kita salin di sini. Nah, ini tidak usah diberi tanda kurung, kemudian tidak usah ini ya, karena ini diberi tanda kurung dan dimiringkan supaya ada bedanya antara akun dan keterangan. Itu ya. Nah, ini 5 langkah sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini memposting peralatan jahit. Nah, kita cari akunnya dulu, peralatan jahit. Nah, ini peralatan jahit. Kita ikuti 5 langkah. Langkah pertama tadi adalah pindahkan tanggal 2020 Juli tanggal 1. Langkah kedua adalah pindahkan jumlah. Jumlahnya adalah 3 juta sebelah debit. Maka kita tulislah di sini 3 juta sebelah debit. Nah, langkah ketiga, beri tanda posting di jurnal umum, yaitu dengan menulis nomor kode akun. Nah, kode akunnya di sini peralatan jahit 121. Kita tulis di sana. 121. 121. Nah, langkah keempat, halaman jurnal ini kita pindahkan ke kolom ref buku besar. 1. Nah, ini tadi kelupaan saldonya. Saldonya kita tulis juga di sini 3 juta rupiah, miliknya debit. Maka tulis miliknya debit. Ini ya. Nah, terus ini tadi sudah langkah keempat. Langkah kelima adalah keterangan. Tulis keterangan. Berarti ini lagi. Nah, tulis keterangan. Nah, tinggal memindahkan saja ke kolom ini. Nah, tidak perlu diberi kurung, tidak perlu di ini. Nah, ini ya. 2 sudah kita pindahkan. Sekarang berikutnya adalah memindah bukukan modal Anita. Kita cari modal Anita. Nah, kita ikuti lagi langkah pertama, tanggal Juli 1. Langkah kedua adalah jumlah
pindahkan jumlah. Di sini adalah jumlahnya kredit 5 juta. Kita pindahkan di kolom kredit 5 juta. Modal di kredit 5 juta. Jangan lupa langsung ke saldo. Saldonya 5 juta juga. Miliknya sebelah kredit. Nah, langkah ketiga adalah ini kode akun dipindahkan ke ref. Nah, di sini 301. Langkah keempat, halaman jurnal dipindahkan ke kolom ref buku besar. Ini 1. Kemudian langkah kelima, keterangan kita tuliskan di sini. Kita pindahkan di ref buku besar. Di sini. Nah, ini satu ayat sudah kita selesaikan untuk posting. Nah, berikutnya akan saya tambah lagi supaya nanti kita lebih paham, ya. Berikutnya ini ada perlengkapan jahit. Nah, perlengkapan jahit kolomnya sudah kita sediakan. Kita ikuti 2020 Juli 1. Kemudian jumlahnya itu ada di debit sebesar 575. Kemudian jangan lupa langsung ke saldo 575.000. Saldonya milik debit. Berikutnya ini dipindahkan ke kolom 103. Ini 103. Ini dipindahkan di buku besarnya. Nah, ini. Kemudian langkah terakhir 5 adalah keterangannya. Kita copy lagi di sini. Nah, perlengkapan di sini. Nah, terus berikutnya ini sudah kita masukkan. Sekarang kas. Nah, kas ini kita masukkan ke sini lagi. Jadi tidak membuat kolom yang baru, tetapi masukkan jadi satu. Ini nanti banyak akunnya, banyak barisnya, ini pasti kurang. Nanti bisa ditambah lagi. Yaitu kas di sini tanggalnya tanggal 3 Juli. Perlengkapan jahitnya tadi tanggalnya salah ya, ini tanggal 3. Nah, kita lihat kasnya tanggalnya tanggal 3 Juli. Tahun bulan tidak perlu ditulis, langsung tanggal 3 Juli. Jumlahnya adalah 575 sebelah kredit di sini. 575.000 sebelah kredit. Nah, maka kita sekarang cari saldonya sekarang menjadi berapa. Ini kita saldonya debit, terus kemudian ada transaksi masuk kredit. Kalau tidak sama seperti ini berarti mengurangi. Nah, berarti saldo kita menjadi 1.425.000. Nah, 1 juta berapa ini? Ya, 2 juta dikurangi ini. Ya, 1.425.000. Saldonya miliknya siapa? Miliknya debit. Nah, karena lebih besar debitnya kan? Debitnya 2 juta, ini kreditnya 575. Maka saldonya sisanya 1.425.000 milik debit. Nah, terus langkah ketiga adalah ini ditulis nomor akunnya tadi, kas adalah 101. Berikutnya di sini halaman jurnalnya ditulis 1. Nah, terus kemudian keterangannya kita salin di sini. Bentar ya, disalin. Pembelian perlengkapan jahit. Kita tulis di sini. Nah, ya. Nah, ini kita lihat, ini sudah lebih jelas. Mengapa
ini saya lanjutkan supaya kita paham bahwa buku kas itu hanya ada satu